Pemirsa, masih bersama saya Stefan Tambunan dan sekarang bersama saya masih ada Mike Kristianto, founder dari Itlah, dan kita masih berada di salah satu restorannya di Bilangan, Jakarta Barat di Tanjung Duren ya. Dan Mike, kita tadi lagi ngobrol-ngobrol nih mengenai bisnis model kan. Kamu udah punya hampir 30 lebih outlet dan gimana sih caranya bisa grow so fast gitu dari 2016 belum sampai 5 tahun udah punya begitu banyak outlet? Yang kita lakukan udah pasti yang pertama adalah marketing, marketing sama teknologi. Dan teknologi ini sangat nempel sama kita, jadi kita sangat attach dengan online services, which is ojek online inilah, baik dua brand itu, seperti itu. Pada saat mau grow the business itu, mungkin awalnya dari 1 jadi 3, jadi 5, jadi 7. Nah itu ada suntikan modal dari investor atau dari bank gimana, Mike? Kita semua organically, jadi kita selalu prinsipnya adalah rajin menabung. Gitu. Jadi kita mulai dari satu restoran, ada tabungan, kita coba buka lagi satu yang kecil, terus kita coba lagi. Nah lama-lama kan dia beranak pinak ya, itu konsep kita sih. Jadi ketika kita mau buka satu restoran, kita menabung tepatnya seperti itu. Dan sekarang mungkin karena udah banyak yang mesti diurusin outletnya, mungkin kamu udah punya manajemen office kali sekarang ya? Ya, kita ada manajemen office. Pegawainya boleh tahu berapa? Manajemen office-nya kita di 10 orang. Di luar yang di outlet ya? Iya, betul. Oke. Dan pemirsa, seperti kita tahu juga kan kalau misalnya sebuah outlet itu ada berbagai macam revenue stream gitu. Misalnya dari dine-in, dari delivery gitu kan. Nah, kalau Itlah sendiri komposisinya gimana, Mike? Kita Itlah sendiri hampir 80% itu online sih. Soalnya gini, Mike, gue tuh penasaran karena kalau misalnya dilihat nih, misalnya satu bisnis ya bisa cepat berkembang, cabang di mana-mana, pasti orang menduganya franchise gitu. Karena kan how do you get the capital that much, that fast gitu. Nah, sekarang sementara Itlah ini nggak memilih untuk melalui jalur itu, kenapa ya? Kami aku merasa kalau franchise itu beda-beda lah ya. Maksudnya ada orang yang memilih jalur franchise, ada yang enggak, ada yang mengambil capital besar, bla bla bla. Nah, kalau Itlah sendiri kita hanya punya prinsip, yaitu memastikan semua outlet bisa dijaga dengan baik. Jadi semua kualitas harus terjaga. Even kita untuk di masa pandemik ini semua pegawai kami masih melapor ke saya setiap hari untuk atribut mereka. Jadi setiap hari saya dapat semua foto, mulai dari pemakaian masker, all this kind of details itu sangat penting buat saya gitu. Itu by WA? By WA, betul. Dan saya sangat serius menanggapi ini, dan buat saya untuk melepas bisnis ini ke franchise mungkin saya sendiri belum siap gitu. Tapi kan bukan berarti franchise itu bukan jalan yang tepat, belum tentu gitu. Itu hanya jalan yang belum kita coba maybe. Tapi untuk saya sendiri, saya sangat mau segala sesuatu di detail, mulai dari packaging, branding, dekorasi, semua harus detail. Makanya susah untuk kami untuk mulai memfranchise-kan bisnis seperti ini sih. Jadi tapi baliklah, semua bisnis itu berbeda-beda, punya jalannya masing-masing gitu. Ya, tapi maksud saya kalau misalnya Itlah sendiri bisa melakukan hal itu dengan 10 orang manajemen office dan 3 founder, berarti kan artinya itu juga bisa jadi inspirasi juga buat pemirsa bahwa kalau misalnya let's say mereka pengen mencoba ngikutin jejak kalian, betul. Why not? Gitu why kan? not, betul. Nah terus begitu, kalau nggak franchise berarti kan semua di own sama kalian bertiga ya. Tertarik nyari partner baru nggak? Kami masih sangat detail dalam menanggapi ini semua, dan even untuk pemilihan tempat, even kita masih turun tangan semuanya kok gitu. Jadi makanya buat saya bisnis itu harus dijalani dengan enjoy, bukan hanya untuk mencari profitnya gitu. It should be enjoyable, it should be fun, dan bisnis itu harus bisa ngebantu orang gitu menurut saya. Yakin nggak mau cari partner baru? Saat ini belum. Bahkan kalau misalnya ada opportunity untuk buka cabang di luar negeri? Iya betul, saat ini kita masih benar-benar fokus ke Indonesia, karena kita ngelihat Indonesia sangat besar ya. Dan tetap ya pemirsa, sebenarnya saya yang pengen jadi partnernya gitu. Terus gimana Mike ya? Indonesia itu sangat besar, dan menurut saya masih banyak peluang. Dan buat teman-teman, sometimes you guys bahkan nggak harus membeli franchise dari orang lain, bahkan kalian bisa menciptakan sesuatu. Kita orang Indonesia, penduduknya 300 juta, semuanya pinter-pinter, sosial media kita tinggi, kita mengerti makanan enak, kita bisa desain, orang yang jago desain banyak, kenapa nggak menciptakan
brand masing-masing gitu. Dan menurut saya ini adalah momen yang paling tepat, kita dibantu sama teknologi which is online services dan lain-lain gitu. Sekarang udah nggak perlu lagi lah kita buka outlet yang megah gitu. Buat teman-teman yang berpikir kalau nggak ada modal atau modalnya kecil atau modal pas-pasan, bukan berarti nggak bisa. Menurut saya itu hanya tinggal produk yang baik, marketing yang baik, branding yang baik, seperti itu. Oke. Dan tadi kalau dibilang di Indonesia udah available di mana aja, Mike? Di kota-kota yang besarnya? Kita udah ada di Jakarta, of course Jawa. Iya, Jawa. Jawa, Bandung, Bali, Surabaya, Jogja, Semarang. Ya, kita ada di 6 kota. Oh, oke. Betul. Sumatera belum ya? Sumatera kita belum. Kalimantan belum ya? Belum. Tadinya tahun ini kita harusnya buka di Sumatera, cuman dengan ada pandemik ya kita hold dulu. Rencana kedepannya apa sih, Mike, untuk Itlah ini? Punya ada rencana sesuatu nggak? Ya, rencana kita of course kita pengen membuka cabang baru, tapi tetap memperhatikan pandemik lah ya. Kita tetap harus memastikan segala sesuatu harus berkembang, sustain gitu. Jadi untuk sustain itu harus melihat dari banyak faktor, mulai dari keamanan customer, keamanan karyawan kami gitu. Makanya saat ini dengan adanya pandemik kita lebih pelan-pelan lah. Kita move tapi pelan-pelan, kita mempelajari situasi. Buat saya seorang leader yang baik adalah leader yang mengerti situasi, bukan hanya mencari profit tapi juga melihat apa sih yang lagi berkembang dan melihat peluang apa yang ada. Seperti apa sih di luar negeri sekarang gitu. Dengan adanya pandemik ini gimana dan apa yang kita bisa terapkan di budaya kita gitu, karena budaya kita at the end of the day berbeda dengan budaya luar. Kearifan lokal ya. Betul. Kearifan lokal ya. Dan untuk penggunaan teknologi sendiri, akankah ada penambahan fungsi seperti misalnya gini, yang sekarang kita lihat ini kan semuanya cuma di customer interface ya istilahnya. Kita pesan lewat Gojek, pesan lewat apps lain gitu. Tapi kan di back end-nya sendiri nih untuk manajemen operasionalnya gitu loh, tentang inventory, bahan baku segala macam. Apakah Itlah ini sudah memakai teknologi online juga? Misalnya untuk pemesanan bahan baku gitu ya. Atau untuk hal-hal lain lah yang berkaitan dengan operasional gitu. Ya, kita sangat tempel dengan teknologi, mulai dari POS kita, sistem order kita, bahkan untuk outlet mall sekarang kita menggunakan contactless machine. Jadi kalau customer kita tidak nyaman ketemu kasir, mereka hanya tinggal menggunakan mesin ini gitu dan bisa pembayaran langsung tanpa perlu ketemu kasirnya gitu. Dan ini mulai kita terapkan pelan-pelan sambil kita pelajarin teknologi, karena at the end of the day kita kan evolve, manusia itu harus evolve. Begitu juga dengan ada pandemik ini, mungkin ini adalah saatnya kita evolve gitu. Seperti dulu orang belum tahu internet, terus kita mempelajari internet. Kita dulu belum tahu online services, kita mempelajari online services. Jadi mungkin ini adalah masa yang tepat untuk kita mempelajari bahwa manusia emang kedepannya akan sangat technological base banget gitu. Itu baru ya berarti? Baru itu ya? Sekarang kita ada di Plaza Indonesia dan di Pacific Place untuk mesin ini. Nah, Bu Pirsa, pengen nyobain contactless service-nya Itlah, jangan lupa datang ke gerai-gerainya Itlah di mall-mall yang ada di Jakarta ya. Terutama tadi di Plaza Indonesia dan Pacific Place. Dan untuk ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan Michael Kristianto, founder dari Itlah, jangan kemana-mana, karena Local Talk akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Semakin seru ya pembahasan kita. Mau tahu lebih banyak? Simak terus Local Talk yang akan kembali usai jeda yang satu ini.